Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad amma ba'd. Kasih ya Bang. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidina was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang kami hormati, yang kami muliakan, ayahanda dan bunda sahibul bait di rumah yang penuh keberkahan ini, Bapak Paino, keluarga berkeluarga di rumah yang penuh dengan kemuliaan ini. Yang kami hormati ayahanda ketua Badan Kenajiran Masjid Babu Salam, para imam, para muadzin, ayahanda ketua perwiritan Masjid Babu Salam beserta segenap jajaran kepengurusannya, bapak-bapak, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya baginda Rasul yang atas izin Allah kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Artinya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, mereka akan memperoleh ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita semua hamba-hamba Allah yang dicatatkan oleh Allah mendapat pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabda yang lain Rasul mengatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, kata Nabi, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia, syaratnya adalah dengan ilmu, kata Nabi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan hidup di akhirat, syaratnya adalah dengan ilmu, kata Nabi. Dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat, kesejahteraan, kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat pun syaratnya adalah dengan ilmu, kata Nabi. Mudah-mudahan
Allah senantiasa anugerahkan ke dalam qalbu kita pengetahuan ilmu. Amin. Ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yansa'a lahu fi asarihi falyasir rahimah. Kata Nabi, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia senantiasa menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan perwiritan Yasin, wirid rutinitas setiap malam Jumatnya sebagai wadah silaturahim, memperkuat ukhuwah di antara kita sesama saudara. Mudah-mudahan menjadi sebab Allah lapangkan rizki kita semua. Amin. Allah panjangkan umur-umur kita semua. Amin. Umur yang barokah, umur yang kita pergunakan untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, malam ini malam Jumat, Pak. Malam ini malam Jumat. Malam Jumat kata Nabi, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat, ini udah masuk hari Jumat ini, itu adalah sayyid, penghulu dari seluruh hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, mulai malam ini banyak-banyak buat amalan-amalan yang baik-baik, yang mulia-mulia. Sampai besok hari Jumat, datanglah di awal waktu. Datang kemana? Ke masjid, sholat Jumat. Jangan enggak sholat. Apa yang perlu diperhatikan? Kata Nabi, man takhatta riqaban nasi yaumal jum'ah faqad ittakhadha jisran ila jahannam. Artinya, barang siapa yang melangkahi, melompati, mengusik saudaranya pada hari Jumat, sesungguhnya ia sedang membangun jembatan menuju neraka jahanam, kata Rasul. Artinya apa? Jangan awak besok udah datang terlambat, resek kali, maju ke depan, habis orang semua dilangkahi. Jangan Pak, haram hukumnya, enggak boleh, berdosa kita. Kata Nabi, laksana engkau sedang membangun jembatan menuju neraka jahanam. Kalau masih ada ruang, silahkan lewati. Tapi kalau udah rapat orang duduk di depan, jangan awak nggak punya adab, lewati. Di depan masih ada satu orang lagi, masih kosong, biar aja lah. Nanti tunggu iqomah, mulai disusun sop, baru kita masuk pelan-pelan. Jangan kita ganggu saudara kita yang sudah datang di awal. Makanya Pak, kalau udah datang di awal, ke depan awak. Jangan awak di tengah-tengah, ganggu orang jalan. Kalau seandainya umatku tahu akan keutamaan menjadi sop pertama, menjadi seorang muadzin, menjadi seorang imam, maka mereka akan berusaha untuk mendapatkannya walau dengan cara diundi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sop pertama itu keutamaannya luar biasa. Makanya datanglah di awal waktu. Datang pakai baju yang bersih, pakai wewangi-wewangian. Habis itu di dalam masjid jangan ngerumpi, ngobrol, bahas kayak mana, kok siapa yang kau coblos nanti, lama lagi, nanti aja ya. Jadi apa yang dilakukan? Bersolawat. Apa yang kita kerjakan? Banyak-banyak membaca Al-Quran sebagai amalan, sebagai nilai ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang harus diperhatikan, kalau imam udah ngucap salam, khotib udah naik ke mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, man qala li sahibihi yaumal jumu'ati ansit faqad lagha wa man lagha falaysa lahu fi jumu'atihi tilka syai'. Kata Nabi, barang siapa yang berkata-kata, ngomong-ngomong
ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, maka walau hanya dia mengatakan diamlah kepada temannya, diam, maka sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan sia-sia, kata Nabi. Dan barang siapa yang melakukan pekerjaan sia-sia, tidak ada pahala Jumat baginya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya biar kita paham, kalau khatib udah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kunci rapat-rapat mulut awak. Jangan lagi bercakap. Kalau ada cakap yang mau diceritakan, nanti disambung habis sholat Jumat. Jangan awak menyalahi ketentuan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, nggak ada yang nyaut, ngantuk semua aku tengok. Ya Allah, nasib. Pak, saut kenapa dipanggil sama anaknya pun, kan gitu. Bapak-bapak, orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam sebuah riwayat hadis, beliau mengatakan, ni'matani maghbumum fihima katsirum minan nas, as-sihat wal faraq. Artinya, kata Nabi, sesungguhnya ada dua kenikmatan yang banyak diberikan oleh Allah kepada banyak manusia, tapi manusia banyak yang tertipu karenanya. Nikmat apakah itu? Kata Rasul, as-sihat wal faraq. Nikmat itu adalah nikmat sehat dan lapang waktu. Kok bisa sehat itu menipu seseorang? Ya, kalau kesehatan yang Allah titipkan kepadanya itu dia tidak pergunakan untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kesehatan yang telah menipu kita, Pak. Makanya kita kalau lagi sehat, Pak, rajin awak beribadah kepada Allah. Jangan tunda-tunda untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Karena kita ini semua nggak ada yang tahu kapan batas akhir kehidupan kita di atas permukaan bumi Allah yang fana ini. Betul kan, Pak? Iya. Kita tengoklah kita ini. Nampaknya sehat. Nampaknya belum tahu juga. Aku nggak nakut-nakuti, enggak. Di dekat kami sana Pak ya geli banyak kali. Sehat, semalam main catur. Memang kalah-kalah aja, kena seka aja. Tiba-tiba besok innalillahi, ya kan? Aku nggak nakut-nakuti, enggak, ya. Tapi begitulah, umur ini nggak ada yang tahu. Makanya kalau kita dikasih Allah kesehatan, banyak-banyaklah kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Jangan kita pergunakan kesehatan itu untuk melakukan kemaksiatan, keingkaran, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu Pak, sehat itu anugerah dari Allah. Ya, jadi jangan kita merasa, Ustadz aku sehat karena aku rajin olahraga. Apa banyak di luar sana rajin olahraga, tapi meper juga nya, ya kan? Iya. Ustadz aku sehat karena aku pembersih. Alah, orang kaya di luar sana naik Alphard, mobilnya cantik-cantik. Oh ya Allah, tapi ya meper juga nya, ya kan? Betul, artinya bukan karena kebersihan, bukan karena rajin olahraga. Hakikatnya sehat itu anugerah Allah. Kalau cuman gara-gara bersih, kalau cuman gara-gara rajin olahraga, ya kayak mana tuh? Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf kali. Orang-orang yang Allah hari ini uji, akalnya nggak sempurna ayahanda. Cobalah kita kaji dulu. Orang-orang jalan terus. Iya olahraga terus, tapi olahraga kan nggak beraturan, ya kan? Mana ada kebersihannya? Apa yang ada dimakan, betul kan Pak Slamet? Iya, kecuali ada orang yang berbaik hati, dibelikannya nasi gurih, makanlah kasihan. Iya, tapi kalau nggak tengok makanan sisa dimakannya. Tapi kok sehat dia? Bisa dia ngukur jalan Kecamatan Sunggal nih diukurnya, walaupun nggak ada yang gaji, betul kan Pak? Jalan aja. Artinya apa? Bukan karena kita bersih,
bukan karena kita ini rajin olahraga, bukan karena kita rajin jaga kesehatan. Kesehatan itu hadir kepada kita, tapi hakikatnya ingat Pak, kesehatan itu adalah karunia dan nikmat dari Allah. Kalau namanya karunia, kalau namanya nikmat dari Allah, suatu saat kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya udah disampaikan sama Rasul, ya. Sudah disampaikan oleh Rasul bahwasanya segala sesuatunya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hari kiamat manusia berkumpul di padang mahsyar. Lan tajula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Sesungguhnya tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar sebelum ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Apa yang ditanya? Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Umur usia yang hari ini Allah titipkan untukmu, Allah berikan untukmu, Allah anugerahkan kepadamu. Untuk apa umur itu kau pergunakan? Umur ditanya sama Allah, bukan tanggung. Makanya kita ini yang hari ini umurnya banyak, ya, itu makin berat pertanggungjawabannya itu, ya. Jangan kreak-kreak kali. Kadang-kadang makin tua makin kreak, jijik kali aku nengoknya, betul. Nggak sampai cakap kau, lebih banyak aku makan asam garam daripada kau, kata. Ya Allah, anak muda digas saja. Anak muda sekarang tahun jawab, pandai jawab. Wah. Kalau mentang-mentang banyak-banyakan makan garam, ikan lawak di laut katanya pula. Ya Allah. Makanya nggak usah Pak, biasa aja kita. Makin tua, makin tawadu, makin bijaksana, makin alim, makin baik ibadah kita kepada Allah, makin bersih hati kita kepada Allah. Mohon maaf Pak ya, kadang-kadang umur ini pun bisa membawa kesombongan sama kita Pak, betul. Gara-gara aku lebih tua ya, aku lebih tua ya, nggak ada tuh Pak. Kalau tua-tua kejemurnya untuk apa, ya kan? Kalau tua-tua kejemurnya, ya kan, untuk apa? Yang penting kita ini Pak bersihkan hati. Ingat, Quran mengatakan surah ke-26, surah As-Su'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan tiba, datang saatnya ketika harta dan anak-anakmu tak berguna di sisi Allah, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Makanya kita makin banyak umur kita, makin dewasa kita, makin matang kita, makin berusaha kita untuk membersihkan kerak-kerak penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Supaya apa? Mana tahu ajal datang kepada kita, kita menghadap Allah dengan hati yang mulia, hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, umur ditanya. Yang kedua, wa an sababihi fima ablahu. Masa mudamu, masa kuatmu, masa hebatmu, untuk apa kau gunakan masa itu? Ditanya nanti sama Allah. Makanya mumpung sehat, bisa ke masjid awak. Masjid kita tuh enak, AC-nya mantap, imamnya enak, airnya banyak. Apalagi coba masjid pinggir jalan. Yang penting kalau ke masjid naik kereta bawa gembok, ya kan? Supaya apa? Jaga-jaga, ya kan? Jangan pula nanti nangis kete awak habis sholat. Alah, nasib lah. Itulah gara-gara Ustadz gila itu nyuruh aku ke masjid, katanya. Hilang keretaku, aku pula dibilangnya gila, katanya kan. Nggak nyambung lah. Karena nggak jaga, makanya bawa gembok, kunci serep, ya. Tengoklah masjid kita pinggir jalan Pak. Aku kadang-kadang kalau di situ pun aku kembur-kembur juga, aku betul. Iya betul Pak Slamet. Ini kok nggak ada yang jaga, babu salam dia, mampus lah. Tapi itulah, memang ada hikmahnya, ayahanda Pak Hamid. Memang ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya aku tengok, mudah-mudahan kalau ada orang mau buat jahat pun atreklah dia. Kenapa? Ya tengoklah anak-anaknya kan agak-agak pendiam semua, ya kan. Sholat katanya kan. Jadi kalaupun ada malik, anak-anak itu woi nggak sholat, dia main-main aja, katanya kan.
Nggak jadi dia, ya kan. Ada yang bagus, ada hikmahnya. Jadi jangan kita berprasangka jelek, ada hikmahnya itu. Ya anak-anak kok main-main sholat Ustaz, kok Ustaz seneng? Ya mungkin dia masih belum balik, ya kan. Tugas kita ngapain? Nasihati nak. Hari ini boleh main-main, besok jangan lagi ya nak. Jangan awak nakut-nakuti, apalagi ngancam-ngancam anak-anak ke masjid. Ini sok paten kali, sok mantep kali. Jangan ribut. Aku mau sholat, mau sunyi, katanya. Ya Allah, kalau mau sunyi sholat di kuburan sana kalau berani. Paling yang ngawani kuntilanak, ya kan. Ini tenang biasa aja. Kalau ada anak-anak ribut, ya namanya anak-anak pula. Nasihatilah, jangan ribut ya sayang ya. Ini rumah Allah nak, jangan ribut ya. Kalau bisa ayahnya pun ikut datang ke masjid ya. Karena kalau orang lain kadang-kadang dimelototi, anak sekarang tahulah mata kolai kata. Ya Allah, hancur ya kan. Tapi kalau ayahnya kan dia takut, mak ayahku yang negor, nanti di rumah aku dibantai pula, kan gitu. Makanya Pak, masa muda ayo kita gunakan untuk apa? Banyak-banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an malihi min aina jama'ahu wa fima anfaqahu. Harta yang hari ini kau miliki, harta yang ini Allah titipkan kepadamu, dari mana harta itu kau dapat dan kemana harta itu kau belanjakan. Harta pun ditanya nanti sama Allah. Makanya kalau ada kelapangan rezeki, sumbang masjid ya. Masjid itu ya perlu banyak biaya ya, bayar listrik, bayar khotib Jumat. Supaya apa? Kalau banyak tabungan, naik honor khotib Jumatnya. Ya kan, jangan segitu-segitu aja kan gitu. Ustaz kok ngomong gitu, Ustaz ada jadwal? Aku memang nggak ada, udah lama dipecat aku memang, karena mulutku nyinyir kali. Memang aku udah lama nggak ada di Babu Salam. Iya, makanya aku ngasih saran, ya kan. Ngasih saran kan boleh. Kalau bagus honornya, nggak ada tuh khotib yang ngirim pengganti, itunya syaratnya. Tapi kalau udah mulai nggak pemain aslinya lah, cadangan lagi masuk, kata iya mungkin. Ini kan mungkin, namanya kehidupan. Aku terus terang aja Ustadz, namanya kehidupan. Di sini A, di sana B, ya orang milih yang B, ya kan. Bentur pula, kita terus terang aja, sama-sama pemain ya kan, ngapain pula ya kan, bohong-bohong ya kan. Jadi begitu ya. Jadi kalau banyak rezekinya, jemaahnya senang, puas ya. Oh, berinfak kita untuk masjid. Oh, kalau masjidnya banyak infaknya, AC-nya pun ditambah, ya kan. Kebersihannya pun makin bersih, mic-nya nggak setoring-setoring. Oh, yang datang ke masjid bahagia, orang yang beribadah pun senang. Kenapa? Karena memang masjid itu membawa kebaikan untuk semuanya. Kalau nggak kita yang membaguskan masjid, siapa lagi? Betul kan Pak? Oh Pak, kalau nggak kita yang memuliakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang datang itu, siapa lagi? Betul kan Pak? Iya, aku nggak ada kepentingan dia di sini ya, betul ya. Aku nggak ada jadwal ya di Babu Salam ya. Jadi aku cuma ngasih saran aja ya. Mau berapa pun dikasih, nggak ada urusan tuh sama aku ya. Aku cuma ngasih saran. Cuman memang udah sering juga aku denger Babu Salam dari 10 tahun lalu sampai sekarang kok segitu-segitu aja. Alah. Jadi aku kan malu juga, namanya aku sering ngisi di sini kan gitu ya kan. Nah, tuh. Makanya kalau ada harta, kasih Pak, kasih ke masjid. Bantu orang. Oh, tetangga kita Wak Leman, kasihan orang susah, masak yang banyak di rumah. Bini awak suruh masak, Dek. Masak gulai lah Dek, kasihan Wak Leman, hidup sebatang kara, kerjaannya galas-galas, jual-jual nangka. Masalah Dek yang enak Dek. Iya Bang. Ikan apa Bang? Ikan tongkol, beli kepalanya, beli yang enak buat. Ya Allah, dimasak banyak-banyak kan kuahnya kental. Iya, bininya rupanya oh inget cakap laki, banyak kuah, satu baskom diantar Wak Leman. Ya Allah, begitu diantar ya Allah, Wak Leman ngucap astagfirullahaladzim, kuah semua, nggak ada ikannya, nasib.
Makanya jangan, ya Pak ya, kasih ikannya, kasih rezeki kita, tolong orang lain. Insya Allah, Allah akan menolong kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jilun mu'minin yaumal kiamati sadaqah. Salah satu naungan orang beriman pada hari kiamat adalah sedekah yang selalu mereka keluarkan. Sedekah kita tuh nanti jadi naungan bagi kita di akhirat di hadapan Allah. Dan kelak, kan udah sering disampaikan dalilnya. Surah ke-63 Al-Munafikun ayat 10-11. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, itu jelas tuh. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Orang-orang beriman, berinfaklah engkau, bersedekahlah engkau. Sebelum apa? Sebelum datang kematian kepadamu. Karena apabila datang kematian kepadamu, ternyata setiap orang yang mau mati itu ngadu sama Allah. Nanti kita ketika ajal mau datang sama kita ngomong sama Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Allah, tolong ya Allah, tunda dulu kematian ini, barang sesaat aja untukku ya Allah. Tunda dulu ya Allah, jangan kau cabut ruhku ini ya Allah. Izinkan aku untuk apa? Untuk bisa bersedekah rupanya. Kita minta ditunda kematian supaya kita bisa berbagi, bukan supaya kita bisa naik haji, bukan, tapi supaya kita bisa bersedekah. Agar apa? Agar aku ya Rabb, kau masukkan dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh di sisimu ya Allah. Apa jawaban Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya kata Allah, apabila telah datang ketetapan ajal maut kepada seseorang, ajal itu tak bisa ditangguhkan, dimajukan atau diundurkan walau sesaat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang engkau kerjakan. Makanya Pak, harta kita itu gunakanlah untuk kebaikan. Yang keempat apa? Kata Nabi, nanti manusia berkumpul, ya, berkumpul di padang mahsyar. Yang ditanya apa? Wa am ilmihi maza amilabi. Ilmu yang hari ini kau kuasai, ilmu yang hari ini kau pahami, untuk apa ilmumu itu kau amalkan? Makanya ilmu kita walau sedikit amalkanlah. Jangan ilmunya banyak tapi ilmunya kurang barokah, enggak diamalkan. Ilmunya sedikit tapi ringan mengamalkannya, itulah ilmu yang barokah. Ngerti dia kebaikan salat duha, tiap pagi enggak pernah tinggal duha. Ngerti dia kebaikan salat witir, tiap malam enggak pernah tinggal witir. Pak, oh Pak, kita Pak jangan pernah tidur sebelum witir Pak. Witir dulu. 1 rakaat pun boleh Pak. Witirlah kita. Jangan nggak witir. Nanti pulang dari sini habis makan bontot. Ada bontotnya ini ya? Aku nggak tahu ya. Ya kan aku nanya ya kan. Nanti kalau habis makan bontot ya, habis itu sholat witir awak. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Ini awak witir setahun sekali. Ramadan. Ada lagi yang nunggu-nunggu witir. Ramadan Pak, ada yang nunggu-nunggu witir. Kayak mana maksud Ustaz nunggu-nunggu witir? Iya, di masjid itu dapat 3 rakaat, 8 rakaat. Wah itu guling-guling di belakang masjid. Wah kok nggak pulang Wah? Nantilah nunggu witir. Kata ya Allah, 1 jam lagi ditunggunya sholat witir. Setahun sekali dikejar-kejarnya sholat witir. Padahal disunnahkan sama Nabi setiap malam sholat witir. Pak, witir walau 1 rakaat sholatlah Pak. Jadikan itu sebagai amal ibadah tambahan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Pak, witir itu boleh tiap malam dilakukan. Ustaz, kalau aku udah witir aku nggak boleh tahajud. Ya silakan tahajud. Witir nggak perlu tidur. Kalau tahajud kan Bapak mesti tidur dulu syaratnya. Jadi kalau Bapak misalnya pulang dari sini nanti sholat witir boleh.
tahajud belum boleh karena syaratnya belum memenuhi. Kenapa? Kalau mau sholat tahajud tidur walau sesaat, tidur kita, aduh tidur aku boleh itu tahajud. Tapi kalau kita belum tertidur, terpulas walau sesaat, bukan tahajud namanya, itu hanya melaksanakan sholat malam. Jadi kalau witir boleh, enggak mesti tidur dulu. Tutuplah setiap malam kita itu dengan ibadah. Ya Pak ya, Pak. Baik, balik kita ke ngaji kita tadi judulnya. Makanya kalau kita sehat, banyak-banyak melakukan amal ibadah. Ada sebuah hadis saya bacakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Hanifah. Idza maridu abdu wa huwa ala ta'ifatin minal khairi qalal malaikah uktubu li abdi ajra makana ya'malu wa huwa sahih. Kata baginda Rasul dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan apabila seseorang hamba itu sakit, jadi apabila kita sakit, sedangkan ketika kita sehat, kita biasa melakukan amal ibadah kepada Allah, melakukan banyak kebaikan kepada Allah, maka Allah berkata kepada para malaikat-malaikatnya, berkatalah Allah kepada para malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikatku, apa yang Allah katakan, catat untuknya pahala, nilai kebaikan, amal ibadah sebagaimana yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat, Pak. Jadi kalau kita sakit pun, sakit kita itu jadi nilai kebaikan. Kalau waktu sehat kita banyak melakukan kebaikan. Jadi Pak, jangan pernah sia-siakan anugerah sehat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika kita sakit pun, senantiasa malaikat-malaikat Allah itu mencatatkan untuk kita amalan-amalan kebaikan sebagaimana yang biasa kita kerjakan ketika kita sehat, ketika kita diberikan anugerah kesehatan oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tertipu dengan nikmat sehat itu adalah orang-orang yang ketika sehat, dia tidak mau berusaha untuk dekat dengan Allah. Dia tidak mau taat kepada Allah. Sebaliknya, dia senantiasa ingkar kepada Allah. Dia sombongkan dirinya di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah tertipu oleh nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya, Bapak orang tuaku, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pergunakan setiap waktu, setiap saat yang Allah berikan kepada kita, berikhtiar kita untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kata baginda Rasul, berikhtiarlah engkau, berusahalah engkau, beramallah engkau untuk duniamu seakan-akan kau hidup abadi selama-lamanya. Beramallah engkau, berikhtiarlah engkau, berusahalah engkau untuk akhiratmu seakan-akan besok pagi maut datang menjemputmu. Makanya Bapak, ayo untuk urusan akhirat bersungguh-sungguh kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan merahmati kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.